Selamat datang di podcast Kanal Pengetahuan FKKMK bersama Pionir Morfogenesis 2024. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang sedang menonton podcast pada hari ini. Nah, di sini saya tidak sendirian nih teman-teman. Ada beberapa teman-teman keren yang ada di sini yang akan berdiskusi dengan beberapa topik-topik yang menarik nih untuk teman-teman. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ervina Putri Azahra dari Program Studi Ilmu Keperawatan Angkatan 2022 yang akan menjadi moderator dalam acara hari ini. Nah, seperti kata pepatah nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang nih. Ada 3 orang keren di sebelah saya ini. Alangkah baiknya kita bisa kenalan terlebih dahulu nih, mulai dari nama dan juga dari program studi mana nih teman-teman yang ada di sini. Mungkin dari yang sebelah kiri saya ini. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Dewi. Aku dari Gizi Kesehatan Angkatan 2022. Oke, boleh. Halo Dewi, dan selanjutnya ada siapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Sachita Sinuci dari Ilmu Keperawatan Angkatan 2022. Oke, halo Sachita, dan yang terakhir yang paling ganteng nih di sini ada siapa nih? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rivial Soki Muhammad dari Prodi Kedokteran Internasional Angkatan 2022. Oke, nah ini karena udah kenalan semuanya nih, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita diskusi sharing-sharing bareng-bareng ini. Oke, nah untuk yang pertama nih, mungkin pertanyaan pertama mau saya tujukan ke Rivial terlebih dahulu nih. Oke, sebelumnya apa sih yang membuat Rivial memilih program studinya saat ini dari kedokteran internasional ya? Iya, betul, apa betul, nih betul. kira-kira yang jadi alasan dari Rivial? Oke, mungkin kalau misalnya ditanya alasan ya ini kayak sejuta orang tuh bertanya gitu, kenapa mau masuk kedokteran, kenapa mau masuk kedokteran. Ya mungkin ini juga bagian dari mimpi aku sejak kecil gitu ya, kenapa pengen jadi kedokteran. Tapi hal ini juga diperkuat seiring dengan berjalannya waktu, seperti melihat berbagai profesi ketika di rumah sakit, terdapat dokter, kemudian juga bisa membantu banyak orang, terus apalagi bisa membantu dalam menyembuhkan orang-orang, itu juga menjadi motivasi sangat besar gitu ya untuk bisa memilih program studi kedokteran. Itu mungkin menjadi alasan yang kuat ya kenapa aku pilih program studi ini gitu. Oke, wah keren banget ya, relate ya untuk alasan dari Rivial ini. Kalau dari Sachita sendiri nih, gimana nih? Oke, jadi sebenarnya aku mungkin angkat background cerita dulu ya. Waktu SMA tuh sebenarnya aku nggak tertarik sama ilmu kesehatan. Aku backgroundku tuh orang kimia, jadi aku suka banget belajar kimia. Oh, keren banget tuh. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai ada interest terkait dengan caring people. Nah, dan caring people itu kita bisa dapetin ketika kita belajar di keperawatan. Karena buat jadi perawat itu kan kita nggak cuma ngandelin ilmu pengetahuan aja kan, tapi juga ngandelin hati kita gitu. Oke, nursing is caring ya. Ya betul banget, nursing is caring and art. Oke, ya gak salah itu. Kalau dari Dewi sendiri nih. Oke, kalau dari aku sih, jadi dulu waktu pas aku SMA itu, aku tuh pengen kuliah di jurusan yang emang materinya tuh deket sama kita gitu loh kan. Kalau misalnya gizi itu kan tentang kesehatan, terus habis itu tentang makanan gitu kan. Nah itu kan deket sama kehidupan kita sehari-hari lah ya. Terus jadi kayak kalau misalnya nanti suatu saat misalnya aku pengen kerja di bidang yang lain tuh, materi kuliah tuh kayak akan tetap ada di aku gitu loh, akan tetap kepake sampai kapanpun gitu sih kalau dari aku. Oke, wah relate banget nih ya sama kita tentang kenapa sih teman-teman memilih prodi ini menjadi prodi impiannya. Nah, kalau gitu kira-kira ada nggak sih perbedaan dari antara ekspektasi dengan kenyataannya ketika teman-teman udah masuk ke program studi ini? Mungkin dari Sachita. Oke, thank you Vina. Jadi sebenarnya aku kan nggak begitu terpapar terkait dengan kurikulum di keperawatan UGM tuh kayak apa sih kita belajarnya. Nah, yang aku ada di pikiranku ketika masuk ke keperawatan itu, aku belajar itu mata kuliah, nggak pakai sistem blok. Dan ternyata di keperawatan UGM itu pakainya sistem blok. Itu agak shock ya, karena akhirnya kita harus ujian 1 bulan sekali. Kalau di kedokteran kan 2 minggu sekali ya. Iya, betul banget. Itu lebih shock sebenarnya. Shock ya. Ya kalau di keperawatan 1 bulan sekali. Terus kita juga ada sistem OSCE, dan OSCE-nya itu pakainya BNS. Kalau matkul itu kan OSCE-nya per matkulnya ya, tergantung skill di matkulnya itu apa. Nah jadi waktu awal-awal dipaparin, oh ternyata kuliahnya sistem blok toh. Jadi kayak agak beda sama yang ada di bayanganku. Dan itu cukup butuh penyesuaian sih di awal. Tapi lama-lama terbiasa dan ternyata
lebih menyenangkan sistem blok. Oh, lebih menyenangkan ya. Karena dia langsung terintegrasikan satu sama lain. Oke, terus kalau dari Rival sendiri ada nggak? Kalau dari aku tadi kan udah membicarakan tentang ekspektasi dari yang kayak aduh sulit-sulitnya gitu, terus kayak gimana sistem-sistemnya. Kalau dari aku sih ekspektasinya lebih kayak waduh nih kalau misalnya udah kuliah kedokteran pasti bakal padat banget dong jadwalnya gitu, sampai kayak kadang-kadang orang tuh ngomong kayak sampai gak bisa main, sampai bener-bener kayak aduh pusing gitu kan. Tapi kenyataannya setelah masuk ke kedokteran kita masih bisa main, hangout sama teman-teman gitu, walaupun kayak diselingin sambil belajar gitu kan. Mengingat kan selalu ada ujian-ujian gitu. Tapi kayak ya kembali lagi sih ke kitanya, ternyata kita masih bisa untuk main gitu. Kita masih bisa untuk sekedar hangout atau ngopi sama teman-teman gitu, asalkan ya kembali ke kita dengan time management yang baik juga sih, seperti itu. Oke, sambil ini ya nyelip-nyelipin waktu, buka nyelip-nyelipin iPad waktu. belajar gitu. Karena Betul, sebenarnya betul. ini ya sih kan ujian kita dalam 1 minggu cuma 1 hari ya. Ya, betul nah, banget. di waktu-waktu hari-hari lain waktu kita nggak ujian, kita juga bisa buat hangout juga sih. Ya betul banget. Intinya pinter-pinter cari waktu aja sih benar. gitu. Betul. Nah, kalau dari Dewi sendiri gimana nih? Sebenarnya kalau aku sih dulu aku bayangannya tuh kalau gizi itu bakal belajar tentang biologi banget atau enggak ada kimia lah dikit-dikit. Tapi ternyata waktu semester 1 itu ada matkul matematika, terus ada matkul manajemen, ada matkul psikologi, ada komunikasi. Terus habis itu waktu pas semester 3 itu juga ada matkul statistik. Jadi kayak aku cukup kayak shock karena kayak kok kita belajarnya kayak banyak banget gitu. Terus juga susah juga sih, apalagi matematika ya kan udah lama banget nggak ngitung gitu kan. Relate banget. Terus Bener sama Kayaknya juga. kalau suka kita suruh itu juga, aduh nggak bisa. Iya bener-bener. ya terus matematikanya tuh sebenarnya katanya sih dasar ya, cuman ya bagi orang yang nggak suka ngitung mungkin bakal mikirnya susah banget sih itu. Terus tapi sebenarnya kalau misalnya matkul-matkul itu menurut aku setelah aku berjalan 4 semester ini terpakai juga sih, kayak manajemen tuh terpakai, terus apalagi psikologi itu juga kepake, komunikasi juga kepake gitu sih. Oh, oke. Kalau dari gizi sendiri sistemnya SKS ya, bukan blok ya? Jadi kalau di gizi itu sistemnya sama kayak prodi lain yang di UGM. Jadi kita pakai SKS, terus nanti ada UTS UAS. Sama sih sebenarnya sama yang di jurusan lain gitu. Oke, I see, baik. Nah, terus boleh nih diceritain dari teman-teman kira-kira apa sih yang jadi keunikan dari masing-masing prodinya teman-teman nih? Siapa dulu yang mau coba sharing? Ya udah, Rival dulu. Oke, mungkin yang menjadi keunikan ya dari kedokteran sendiri mungkin kayak setiap waktu, setiap tempat itu bisa dijadikan tempat belajar. Kenapa ya? Karena kayak mengingat padatnya jadwal, terus kayak mengingat banyaknya juga ujian gitu. Jadi kayak kita mencuri-curi waktu. Terus selain itu juga kita apa yang menjadi keunikan di kedokteran tuh kayak kita tuh selalu belajar bersama gitu. Kayak ke kafe dikit tapi masih ada belajarnya gitu bersama-sama. Itu juga menjadi keunikan sih buat di kedokteran sendiri gitu, karena itu dia setiap waktu, setiap tempat pasti ada diselipin namanya belajar gitu. Mungkin itu ya yang menjadi keunikan di kedokterannya Unik sendiri banget gitu. ya. Iya, Unik kayak banget setiap sih. waktu, setiap tempat belajar. Iya, karena kalau melihat dari teman-teman aku ya kayak lagi duduk-duduk kayak wah lagi baca-baca gitu-gitu kayak itu benar-benar sih kayak jadi setiap waktu, setiap tempat pasti aja ada lagi orang yang belajar gitu-gitu. Dan pastinya kita FOMO kalau nggak ikutan Iya, belajar benar-benar. kayak yang Betul lainnya banget, betul. belajar kok aku enggak. Betul banget, betul banget. Oke, kalau Dewi sendiri juga ada seperti itu? Sebenarnya nggak segitunya sih ya. Aku juga nggak yang belajar terus gitu. Cuman kalau aku sih merasa uniknya itu, jadi dulu waktu pas aku masuk kuliah itu, aku tuh ekspektasinya bakal kalau kuliah tuh bakal yang individualis banget. Terus kayak apa sih, ambisius banget gitu lah orang-orangnya. Tapi ternyata kalau di gizi itu enggak. Jadi kita tuh bahkan ada namanya drive angkatan. Jadi kayak di drive itu tuh isinya kayak PPT materi, terus juga ada kita tuh ngerangkum buat ujian bareng-bareng gitu. Nah, terus juga setiap kayak mau UTS UAS tuh kayak di grup angkatan tuh selalu nyemangatin gitu loh. Jadi emang suportif banget gitu sih kalau di gizi. Oh, suportifnya kerasa satu angkatan nih. Bener-bener berjuang bareng nih. Kalau dari segi keperawatan nih gimana nih, Saci? Oke, ini sebenarnya kolaborasi dari kedua jawaban ya. Nyontek ya, Nyontek dikit lah ya. Karena kalau misal sebenarnya tadi terkait selalu belajar di setiap saat, kalau di keperawatan nggak setiap saat banget, tapi biasanya menjelang-jelang UAB. Jadi kayak
2 minggu atau seminggu sebelum UAB, perpus tuh aku kalau masuk perpus itu lihatnya teman-temanku nih gitu. Iya. Terus salah satunya saya iya betul langsung kan tadi teman-teman lagi belajar UAB pasti. Kalau enggak kalau mau OSCE ya itu kalau OSCE udah pasti satu kelompok kumpul entah itu di Jembatan Tahir, kalau enggak di salah satu kos teman kita, mereka belajar OSCE bareng-bareng. Nah uniknya lagi OSCE itu kan kita alatnya terbatas ya, maksudnya nggak semua alat medis tuh bisa mahasiswa akses gitu kan. Kalau misal belajarnya di kampus pasti bisa dapet semua, tapi waktu belajar sendiri, nah itu tuh memacu kreativitas kita untuk membuat alat-alat itu sendiri. Wah itu bener banget, relate banget sama bener. Kalau mau latihan OSCE itu pasti kayak gitu. Bener banget. Dan tadi terkait Dewi yang bilang ada drive angkatan, itu aku ngerasa bener banget sih. Aku dulu mikirnya kalau kuliah itu kita individualis, terus katanya kan pertemanannya tuh nggak pure temenan ya, maksudnya saling nusuk di belakang. Ada muka duanya gitu ya. Ternyata waktu kuliah sejauh ini ya, maksudnya selama 2 tahun ke belakang ini sih alhamdulillah nggak ada ya, nggak ditemuin drama-drama kayak gitu. Dan aku ngerasanya juga teman angkatan tuh benar-benar saling support satu sama lain, kayak seakan-akan tuh ya kita harus bisa bareng-bareng gitu lah, kita sukses harus bareng-bareng gitu. Ya, intinya masuk bareng, keluar Keluar bareng. bareng gitu. Amin. Dan by the way ini juga bener-bener banget sih yang dikatain, ini bener-bener relate banget di kedokteran juga bener-bener kayak terlihat banget ya kesolidannya gitu loh gitu. Jadi kayak sama seperti yang diomongkan dari Gizi, Ika juga, kita juga sama-sama punya drive-nya sendiri gitu loh untuk membantu satu sama lain gitu. Jadi kayak nggak ada istilah kayak saingan atau gimana gitu. Karena ya kita sejawat gitu, kita sama-sama gitu, nanti pada in the future kita bakal kerja bareng gitu kan gitu. Terus ini juga nggak sih, cutting kita tuh aku ngerasanya mereka juga sangat support kita gitu loh, nggak yang terus karena mereka senior terus ngerasa senioritas ke adik tingkatnya gitu, nggak ada. Bahkan mereka juga bantu kita buat belajar OSCE ya kan? Betul banget, Kalau ditanyain juga jawab gitu. Nah, bener. Nanya kayak materinya gimana sih, terus kayak ujiannya kalau ini biasanya kayak gimana gitu juga jawab sih kalau di aku. Nah, berarti cutting pun mereka merangkul ya dari adik-adik tingkatnya, jadi nggak dilepas sendirian gitu ya. Oke, nah oh ya teman-teman tadi kan sudah ada yang menyinggung tentang ada drive segala macam untuk angkatan gitu ya. Nah dengan perkembangan teknologi yang sekarang nih kira-kira gimana sih teman-teman memanfaatkan teknologi yang ada itu sebagai sumber daya teman-teman untuk bisa membantu belajar itu gimana sih kalau di perkuliahan gini? Mungkin dari Dewi? Kalau aku biasanya pakai Google Calendar sih. Jadi biasanya aku set jadwal gitu kan. Kalau di Gizi tuh biasanya per minggu tuh ada update gitu kan. Terus kayak aku masukin jadwalnya satu persatu. Terus selain itu juga aku biasanya masukin to-do list itu ke aplikasi namanya Notion. Kalau misalnya teman-teman tahu. Nah itu biasanya aku catat materi kuliah tuh di Notion. Terus to-do list gitu kayak tugas-tugasnya apa aja gitu juga di Notion. Dan itu kayak memudahkan banget karena aku cukup pelupa orangnya. Jadi kalau misalnya emang nggak dicatat tuh kadang kayak ada yang miss gitu. Jadi pakai Google Calendar dan juga Notion tuh menurut aku sangat membantu sih. Oh, oke, itu dua aplikasi yang kayak erat banget ya sama Iya. kuliah gitu ya. Bener banget. Oke, kalau dari Sachi gimana? Oke, kalau aku pribadi, jadi kalau buat bikin notes, aku sebenarnya tipe orang yang kalau kuliah tuh gak bikin notes. Oh, Jadi aku beda nih, beda iya, dari yang aku lain. jadi lebih ke ya aku kalau lagi di kuliah, ya udah aku cuma dengerin lecture-nya tuh hari ini bicarain apa sih. Setelah itu baru deh ketika pulang nanti kita review dikit dan itu pun aku tulis tangan. Karena aku ngerasa kalau dengan menulis tangan tuh aku lebih inget daripada aku mengetik gitu. Benar-benar tulis tangan pakai bolpen gitu tuh kayak oh ya lebih inget gitu lah apa yang tadi dibicarakan selama di kelas gitu. Terus penggunaan Google Calendar waktu awal-awal sebenarnya aku selalu update Google Calendarku buat jadwal kuliah, tapi karena memang jadwal kuliah di sini tuh agak fluktuatif gitu kan, karena Iya bener banget ya gitu. misal tiba-tiba minggu depan jadwalnya beda nih sama jadwal sebelumnya gitu Iya, kan. iya. Jadinya aku nggak begitu pakai Google Calendar di dalam perkuliahan. Oke, mengingat jadwal yang suka tiba-tiba di-sket ya. Iya bener, jadi ya udah kita ngikutin ini deh updatean di grup kan, ada grupnya update oh hari ini kuliahnya ini gitu. Oke, kalau dari Rivian sendiri gimana nih? Oke nih tadi kan udah banyak banget nih nyinggung terkait gimana ngolah jadwal, ngatur jadwal, terus buat to-do list gitu-gitu kan. Nah untuk kalau di kedokteran sendiri pemanfaatan teknologi ini bener-bener sangat berguna sekali ya gitu, karena dengan adanya teknologi semua buku-buku harus bisa diupdate secara online gitu di
website dalam bentuk PDF. Jadi kayak kalau dulu kan kayak misal gini, kita mau praktikum anatomi atau misalnya ada praktikum fisiologi dan lain sebagainya, kita harus bawa-bawa buku berat-berat gitu kan ke kampus, kayak ngeliat orang-orang tuh kayak bener-bener berat dia dibawa-bawa gini, terus kayak ada yang di tas itu sampai berat-berat. Nah untuk sekarang tuh karena kemajuan teknologi ya, kita tuh udah nggak pakai gituan lagi gitu, udah banyak banget PDF di website, jadi kayak cukup simpan di HP atau misalnya di laptop ataupun di iPad, itu udah cukup banget gitu loh untuk kita membawa satu iPad pun dengan berbagai materi gitu. Dan itulah kemudahan teknologi zaman sekarang dan bener-bener sangat membantu gitu. Iya, betul banget ini kayak nggak perlu bawa nenteng-nenteng buku banyak, tinggal download, masukin, bisa dibaca kapan aja, mengingat setiap waktu adalah Belajar. Selain itu kan juga UGM kan langganan beberapa jurnal kan, juga betul, bisa betul. kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya selagi kita masih jadi mahasiswa. Oh iya betul banget tuh. Ya itu bisa jadi untuk referensi kita kalau perlu ya. Oke. Nah, mengingat ini teman-teman juga udah tahun kedua ya, udah mau tahun ketiga nih ya. Gimana nih? Aduh gimana ya? Langsung kayak deg gitu. Oh, jangan merasa ofensif. Oke. Kira-kira apa aja nih tantangan terbesar dari teman-teman selama menjadi mahasiswa nih sampai hampir tahun ketiga nih? Ini dari Sachi. Oke, jadi kalau dari aku sendiri, aku merasa tantangan terbesarku tuh diriku sendiri. Kadang aku terlalu menekan diriku, kayak aku harus dapet ini dan sebagainya. Jadi di waktu aku mendapatkan atau menjumpai kegagalan, itu aku langsung merasa menyalahkan diriku sendiri, kayak kamu nggak maksimal sih dan sebagainya gitu. Padahal kan sebenarnya kayak misal contoh gini ya Kasnya, aku melihat misal aku sama temanku sama-sama apply satu hal yang sama, terus temanku berhasil di A gitu katakanlah, dan aku di A itu nggak berhasil, terus aku langsung ngerasa kayak kok aku gagal ya, kok dia bisa, kayaknya gara-gara aku kurang maksimal deh gitu. Padahal kita tuh jalan nggak harus satu jalan yang sama kan. Betul. Itu sih waktu awal-awal tahun pertama terutama itu berat banget buat aku, karena aku ngerasa kayak harusnya aku juga bisa kan kayak mereka, kenapa aku gagal, kenapa nggak bisa, padahal mungkin ya bukan itu jalanku, mungkin Tuhan udah nyiapin jalan yang lain. Betul banget, ada 1001 jalan menuju Roma ya. Iya, betul banget. Jadi kayak satu jalan gagal, belum tentu jalan yang lain lain juga tuh, gagal. iya, betul. benar banget. Oke, kalau dari Dewi? Kalau aku lebih ke momen sih, kayak waktu semester 4 ini ya, apalagi Masih kayak baru-baru nih. iya. Aduh, aku kayak merasa terbebas dari penjara-penjara semester 4 itu. Saya kayak sebenarnya nggak semenyeramkan itu ya, cuman kayak mungkin dari akunya udah berekspektasi ini udah tahun kedua, udah kayak semester 4, terus kayak aku berekspektasi sama diriku sendiri kayak harusnya aku bisa lebih baik nih daripada semester-semester sebelumnya. Nah, mungkin itu juga yang bikin jadi berat banget, apalagi jadwalnya tuh udah padat banget, terus juga materinya udah makin susah, jadinya kayak itu bikin tantangan banget sih waktu semester 4 ini. Oke, jadi tantangannya malah baru di semester 4 Iya. ya. Ngerasa gimana caranya biar kita jadi lebih baik gitu Iya. ya. Kalau dari Nubia sendiri nih, apa nih Oke tantangannya? nih, bener. Kalau misalnya dari gizi kan tantangannya baru kerasa nih dari semester 4. Kalau dari kedokteran sendiri sih Dari dari awal udah kerasa gitu tantangannya. Aduh, udah shock dengan jadwal yang begitu padat, terus materinya juga cukup banyak, belum praktikumnya juga gitu, belum ujian-ujiannya juga gitu. Dan itu menurutku menjadi suatu hal tantangan terbesar yang ketika masuk kedokteran, karena kan banyak sekali hal-hal yang membuat kaget gitu ya, terutama kayak banyaknya ujian, banyaknya materi, kayak kadang bingung ini ngapalinnya gimana gitu ya, ini ngebagi waktunya gimana gitu. Maka dari itu mungkin kayak aku kalau misalnya di kedokteran sendiri pandai-pandailah gitu kita mencari waktu gitu, membagi waktu gitu, dan membuat tabel prioritas lah gitu, kayak apa yang harus kita lakuin gitu. Jadi biar kita memudahkan untuk menjalani semua itu gitu, mengingatkan semuanya banyak, jadwalnya banyak, materinya banyak, ujiannya banyak, praktikumnya juga banyak gitu. Makanya kayak ya itulah mungkin menjadi tantangan terbesar ya untuk di kedokteran ketika di tahun-tahun pertama gitu. Tapi setelah tahun-tahun pertama, apalagi ketika kita sudah adaptasi gitu dengan semua yang ada di kedokteran, itu rasanya ya udah kayak jalanin seperti biasanya aja gitu, karena sudah terbiasa gitu kan gitu. Tapi emang semester 1 tuh emang berat sih, kayak adaptasi banget kan, apalagi Betul. kita kayak dari SMA yang dulunya mungkin kita pandemi juga kan waktu itu angkatannya. Jadi kayak kita di rumah gitu, tiba-tiba kita masuk kuliah langsung jadwalnya zut gitu.
Ini kayak berat sih semester 1. Iya betul banget. Kayak itu juga Adaptasinya kan ya. betul masa adaptasi dari yang awalnya SMA, yang mana jadwal tuh sudah tertata, udah pasti. Nanti gini, habis itu gini. Masuk kuliah, yang mana itu otomatis offline semua ya. Itu kayak kaget. Ya, gimana caranya kita interaksi lagi dengan teman baru, terus orang-orangnya baru, dosen-dosennya juga baru, materinya juga baru Baru untuk kita dan banget. banyak gitu. Itu juga jadi tantangan ya buat teman-teman semua, terutama di semester-semester awal. Iya, Tapi betul semoga banget. sekarang teman-teman sudah berhasil melewati semua tantangan itu ya, dan siap untuk menghadapi tantangan lainnya. Oke. Aduh, apa tuh tantangan lainnya? Ya, tahun ketiga sudah menanti. Oke, nah udah berbicara tadi tentang tantangan-tantangan yang ada nih teman-teman. Kira-kira gimana sih cara dari teman-teman untuk menjaga kesehatan dari teman-teman nih, baik itu sehat mental dan juga fisiknya selama mengikuti pembelajaran di FKKMK gini? Gimana nih? Boleh dari Dewi dulu, gimana ceritanya? Kalau aku sih ini sih tetap jalanin hobi. Jadi kebetulan aku tuh suka olahraga. Jadi aku suka sepedaan atau enggak lari. Terus kayak biasanya aku weekend tuh lari atau enggak sepedaan. Nah itu sangat membantu untuk menjaga mood aku supaya tetap stabil dan juga tetap semangat menjalani hari-hari. Tutup pola secara Waras. Tapi Iya, betul-betul. ya terus kayak biasanya kalau misalnya kelasnya siang pun juga aku sempetin paginya masih olahraga gitu sih. Oke, jadi berarti kuncinya adalah berolahraga dan Iya, melakukan hobinya ya. betul. Hai, kalau dari Sachita, ya penting banget sih punya hobi sebenarnya. Cuman kebetulan aku gak punya hobi. Waduh, itu agak aku juga bingung, aku nggak bisa mengidentifikasi kira-kira tuh hobiku apa ya. Karena kan hobi itu sesuatu yang dilakukan di waktu luang dan Kamu kita nggak punya sering waktu melakukan Sibuk-sibuk ya. aku merasa kayak nggak ada gitu loh yang bisa aku lakukan di waktu luang. Terus kalau tadi pertanyaannya buat menjaga kesehatan mental dan juga kesehatan fisik, kalau kesehatan mental sendiri karena aku suka buat journaling, jadi aku sering bikin jurnal biasanya sebelum tidur, kalau nggak pagi hari, kayak aku hari ini mau ngapain aja dan ekspektasi buat hari ini apa aja. Seru banget. Ya, itu bisa mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita kan. Bener. Terus kalau buat kesehatan fisik sendiri, kadang aku lari di wisdom sore-sore. ada temennya nggak tuh? Enggak, Aku juga sendiri biasanya. Kita bareng aja gimana? kita bareng aja. Oh, Kita oke. ginian. Mungkin itu sih. Oke, berarti setelah ini harus finding Sachita hobi ya. Tolong bantu Dicari ya, guys. hobi Sachita yang minat Sayembara daftar. bisa cerita. Iya betul. Hai, kalau dari Rivel sendiri nih gimana tuh? Nah, kalau dari aku sendiri, aku juga punya hobi nih untuk menangkal stres-stres ini gitu kan. Tapi tuh aku mau cerita dulu nih, pas semester 1 nih, itu kan bener-bener kita lagi shock-shocknya ya dengan semuanya gitu. Shock gitu lah ya, kayak istilahnya sekarang gitu kan. Shock. Terus kayak hobi itu sempet udah terhenti lah gitu, gak pernah dilakuin lagi gitu. Hobinya itu yaitu kayak suka jalan yang kayak ke main-main sama teman-teman gitu. Terus atau enggak cuman buat ngopi nongkrong gitu doang gitu. Itu bener-bener sempat terhenti gitu karena masih bingung dalam hal mengatur jadwal gitu kan. Nah, tapi setelah dijalanin beberapa semester ini, terus setelah beriringnya waktu, akhirnya tuh hobi-hobi itu bisa kembali gitu karena tadi kan udah bisa time management, udah tahu gitu loh time management kita tuh seperti apa gitu. Jadi hobinya bisa terrealisasi lagi gitu. Jadi nggak terlalu stres gitu. Terus sekarang nih aku lagi suka banget juga sama lari kayak kalian juga nih. Lari bareng aja ya. Habis ini baru sore ini. Bener banget. Jadi kayak itu juga cukup bener-bener kayak meringankan lah gitu ya, dan membuang stres gitu ya dari Pelarian. pelarian stres gitu Iya ya. bener sih, lari-larian. Iya, bener kan? Itu untuk kesehatan fisiknya seperti itu kali ya, mungkin kayak lebih ke olahraga juga gitu. Terus ya tadi mengerjakan atau menjalankan hobi yang disukai gitu. Nah, untuk kesehatan mentalnya ini juga penting nih. Nah, kalau aku sendiri biasanya untuk kesehatan mentalnya biasanya sih lebih ke ngobrol aja sih sama temen-temen, sharing, atau enggak punya, biasanya kan dibilang bestie lah ya gitu ya kalau zaman sekarang gitu ya kan, kayak temen deket gitu ya. Itu benar-benar sangat diperlukan kalau menurutku ya, teman dekat itu gitu. Jadi kayak biar ya mental kita tetap terjaga gitu dengan berbagai tantangan yang sekarang gitu. Seperti itu sih. Oke, berarti ini bisa disimpulin ya kalau
ternyata melakukan hobi yang kita suka, terus juga berolahraga sama punya teman untuk cerita tuh penting banget nih untuk bisa menjaga kewarasan tubuh kita. Yes. Jadi buat teman-teman yang belum masuk FKKMK dan mau masuk FKKMK, cepet cari hobinya dulu. Iya, Seperti Sacita. Iya, cepet cari betul. hobinya dulu apa? Cari hobi dulu biar bisa cari pelarian buat Oh iya, mengatasi pelarian dari- stres itu. Betul, dari stres akademik yang ada gitu ya. Oke. Nah, kemudian nih ngomong-ngomong tadi mencari hobi dan sebagainya, ada nggak sih tips dari teman-teman untuk Sarjito muda nih yang mungkin sekarang baru menonton video ini, baru menonton podcast ini untuk gimana sih caranya untuk menjadi pembelajar yang baik di program studi yang mereka pilih, baik dari kedokteran, keperawatan, dan juga gizi kesehatan. Mungkin dari Rivel boleh? Oke, mungkin untuk tips teman-teman ya yang mau memulai pembelajaran di FKKMK UGM, mungkin yang pertama yang ingin aku sampaikan, yang pertama itu set your goals. Jadi kayak buat goals kalian tuh mau apa gitu, biar kalian tuh tahu gitu untuk yang harus kalian capai itu seperti apa gitu. Mungkin itu saran aku yang pertama. Dan yang kedua, ketika di kedokteran sendiri khususnya cepet-cepet cari cara belajar karena itu sangat-sangatlah penting karena berbeda sekali pembelajaran di SMA dengan di perkuliahan ya, khususnya di kedokteran ini. Maka dari itu cepet-cepet cari cara belajar kalian gitu untuk memudahkan dan biar gak terlalu stres juga. Terus yang ketiga, time management sih kalau menurutku itu juga menurutku sangatlah penting sebagai itu juga bahan dasar lah ya dalam pembelajaran kita. Kalau misalnya kita udah punya time management yang bagus, ya pastinya kita juga bakal mempunyai kualitas belajar yang cukup baik juga. Mungkin dari aku sih itu sih untuk tipsnya. Oke, 3 tips penting nih yang mana relate banget nih yang harusnya kita semua tahu nih sebelum jadi mahasiswa. Kemudian kalau dari Sacita ada tips lainnya? Oke, kalau dari aku belajarnya jangan SKS. Itu penting banget buat belajar jangan SKS karena materi di perkuliahan itu beda dari materi waktu di sekolah di SMA, SMP gitu. Kalau di perkuliahan materinya itu lebih kompleks dan bahan belajarnya itu nggak cuma dari satu buku, satu jurnal, satu artikel tuh nggak bisa. Satu PPT Betul. gitu Satu nggak? PPT juga nggak bisa. Nggak cukup sama Nggak cukup. sekali. Nah makanya kalau misal kalian sistemnya SKS, sistem kebut semalam, udah nggak bisa inget tuh waktu ujian, udah ngantuk, terus ngantuk dingin dan baca soal udah kayak aduh ini apa ya, dan kemungkinan besar kalian tuh cuman inget kalian baca ini tapi kan nggak tahu jawabannya. Ya, Iya, ingat di betul, halaman betul. berapa sebelah mana? Di bagian Yang nanti di atas bagian ini. yang bagian slide ini nih aku Iya, tahu iya. tapi isinya apa. Betul. Jadi buat teman-teman harus belajar tuh dicicil. Kalau bisa tadi kayak yang kedokteran ya, setiap saat belajar itu semakin bagus. Tapi kalau dari aku pribadi, paling enggak kamu 1 minggu sebelum ujian itu udah mulai nyicil belajar. Karena kan kita nyebutnya week 1, week 2, week 3, week 4. Nah itu mulai dicicil. Kalau bisa malah setelah selesai week 1 materinya keluar semua. Dan kita kan kalau di keperawatan ada NSC ya, Nursing Study Club. Itu tuh mereka bikin materi buat ngerangkum materi gitu loh. Nah itu nanti akan dibagikan biasanya di minggu kedua. Materi minggu ke-1 dibagikan di minggu kedua. Nah setelah materinya keluar itu bisa dibaca, direview dan didalami lagi. Sama ini sih, mungkin kalau misal dulu waktu sekolah sistem belajar kalian udah menghafal. Kalau kuliah tuh menurutku menghafal juga harus kan pertama. Betul. Tapi habis menghafal nggak cukup cuma sampai situ gitu loh. Kita harus paham Ya, konsepnya. paham konsep tuh Iya, benar-benar dipahami. penting banget. Karena biasanya soal-soal yang dihadapi kalau di keperawatan sendiri itu udah jarang yang langsung nanyain dari hafalan gitu loh, tapi langsung aplikasi kan. Betul, Iya sih, betul, kalian betul. juga Iya, gitu iya. kan soalnya. Jadi kalau nggak paham konsepnya itu juga bakal susah. Sama mungkin Banyak ya. satu lagi Oke, biar pas tiga tiga. Aduh, aku apa nih? Aduh, apa nih? kamu nyontek aja. Aku samain aja. Retweet. Yang terakhir ini sih jangan FOMO. Maksudnya kalau misalnya teman-teman kalian ikut ini itu dan lain sebagainya, kalian jangan FOMO kalau misal emang kalian ngerasa nggak mampu buat ikutnya, daripada nanti kalian keteteran sendiri gitu. Karena kan biasanya hype maba itu mau ikut kepanitiaan ini itu dan Iya, lain betul, sebagainya. betul. Karena mereka masuk kan biasanya Gilex oprek nggak sih? Iya, kan? biasanya, iya. Iya kan? Iya, betul. Dan biasanya tuh langsung pada aku mau ikut nih, mau ikut Iya. kepanitiaan. Kalau kalian ngerasa bahwa tangan kalian tuh udah penuh, jangan ambil barang yang lain, jangan ambil hal yang lain. Iya, jangan ambil barang yang lain kalau tangannya udah penuh. penuh. Dan jangan FOMO nih. Iya, Nah, betul. dari Dewi sendiri nih. Tadi Aduh, udah pressure. tiga. Apa lagi nih? Aku satu aja boleh gak sih? Boleh. Aku ya tadi sama ya, kurang lebih sama. Mungkin aku nambahin dikit, kalau bisa di tahun pertama itu perbanyak relasi. Oh, iya sih. Kayak relasi dari teman-teman seangkatan atau dari cutting, itu penting banget menurut aku karena
itu selain bisa jadi support system, itu juga bisa jadi kayak apa ya, teman seperjuangan. Jadi kayak kita tuh ngerasanya nggak sendiri gitu loh. Apalagi kalau misalnya mahasiswa ngerantau kan kayak kita nggak punya siapa-siapa kan di sini. Jadi menurut aku penting banget buat cari teman yang sefrekuensi dan juga se-supportive gitulah pokoknya. Gitu. Iya, berarti penting banget nih tips-tips dari teman-teman semua untuk Sarjito Muda yang mungkin sekarang baru menyaksikan podcast ini nih, mulai dari tentukan dulu goals-nya apa, kemudian juga ubah cara belajarnya sesuaikan dengan yang dimau, juga kemudian jangan belajar SKS karena mudah. Iya, Dan betul, juga betul. selain menghafal, kita juga perlu memahami, karena dengan paham itu kita bisa langsung tahu nih, bisa langsung diaplikasikan, dan juga untuk memperbanyak relasi. Betul. Terutama untuk teman-teman Sarjito Muda di sini yang mungkin anak rantau itu mungkin nih bisa nih di awal-awal semester nih cari perbanyak relasinya, mungkin yang dari satu daerahnya, satu kotanya, atau yang punya satu interest yang sama, bisa nih untuk menambah relasi, karena kita nggak tahu nih siapa yang akan menolong kita suatu saat kalau misalnya kita ada butuh atau perlu gitu. Benar. Yes, betul banget. Oke, nah mungkin untuk pesan dan saran mungkin yang mau teman-teman sampaikan untuk Sarjito Muda yang mungkin nanti akan melanjutkan pendidikannya di bidang kedokteran, keperawatan, dan juga gizi, ada? Dari Dewi dulu. Oke, kalau dari aku mungkin teman-teman yang bakal masuk ke gizi dan juga mungkin ke prodi lain juga, itu teman-teman bisa jalanin aja prosesnya. Mungkin akan berat dan akan sangat berlika-liku, tapi kayak ya udah, itu adalah hidup gitu. Jadi Iya, kayak kita betul. harus tetap menjalani walaupun itu susah gitu. Terus kalau misalnya teman-teman udah mau nyerah nih atau enggak kayak lagi burn out, itu tenang aja, karena di sini tuh setahu aku kayak banyak kayak fasilitas-fasilitas buat ini ya, kayak mungkin kesehatan mental gitu-gitu. Itu ada juga namanya konseling FKKMK kan. teman baik. Iya, Teman teman baik baik. juga Nah, itu. itu bisa banget dimanfaatkan. Terus kalau misalnya teman-teman lagi stres banget, jangan lupa buat olahraga guys. Karena Olahraga. iya, karena kalau misalnya teman-teman stres terus kayak cuman di rumah doang atau di kos doang, itu tuh kayak jadinya tuh nggak bisa tersalurkan gitu loh stresnya, kayak nggak bisa terbuang stresnya gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti penting sekali untuk kita tahu diri kita dan juga gimana cara mengatur stresnya gitu ya. Ini dari Sachi? Oke, kalau dari aku selama perkuliahan itu memang berat ya, kayak tadi Dewi bilang. Cuman nggak apa-apa buat teman-teman itu nggak harus terus-terusan berlari, nggak apa-apa buat teman-teman tuh jalan, dan mungkin jalannya pun agak lambat, yang penting kalian bisa sampai tujuan dengan selamat. Oh. Oke, kalau dari Rivial nih. Kalau dari aku ya pesannya mungkin kayak buat kalian tetap semangat, jangan mudah puas, karena ini masih perjalanan yang sangat panjang ya. Betul. Kalian masuk ke FKKMK UGM ini itu masih kayak startnya lah, masih awal mulanya gitu ya. Bukan berarti kalian kayak wah aku udah masuk FKKMK UGM nih, aku pasti Masa depanku cerah. nih, sukses nih gitu. Tentu. Jangan berpuas hati dulu gitu ya, jangan berpuas diri dulu, karena perjalanan kalian masih panjang. Jadi kalian harus tetap semangat. Kalau misalnya nanti kalian di perjalanannya ada lelah, mungkin bisa istirahat dulu ya, Iya. kayak teman-teman tadi sampaikan gitu ya. Jangan terlalu berburu-buru, santai aja dan ikuti jalannya aja gitu. Mungkin seperti itu sih dari aku sih. Oke, intinya tuh perkuliahan tuh jalannya nggak semulus jalan tol. Kadang ya ada naik turunnya, yang mana kalau teman-teman capek tuh bisa istirahat dulu, Betul. tenangkan pikiran dulu, Betul. relax dulu. Jalani hobi. Oh iya benar. Lari ya, Lari. Habis ini kita lari yuk. Sore ini ya. Boleh tuh. Tiga-tiganya punya hobi lari. Iya. Waduh, saya udah lari nih sampai Adi Sucipto nanti. Oke, nah mungkin ada lagi nggak pesan-pesan dari teman-teman untuk Sarjito Muda yang mungkin sekarang baru menonton podcast ini? Semangat. Kita tunggu. Kita tunggu. Bener-bener. Jangan lupa disapa Semangat ya banget, kalau misalnya semangat ketemu banget, kita. guys, semangat. Oh iya, jangan lupa disapa nih kakak-kakaknya di sini, kalau misalnya besok ketemu papasan kayak disapa. Oh, halo Kak Dewi, Kak Sachi, Kak Rivia. Kakaknya yang di podcast ya. Oh iya. Oh sama ini sih mungkin buat teman-teman jangan takut buat ekspor hal baru. Karena kan kadang kita kalau masih baru-baru itu agak ragu kan buat mengeksplor hal-hal yang dulu belum pernah kita lakukan. Jadi nggak apa-apa. Sama itu nggak membahayakan. Iya betul banget. Karena penting ya untuk explore hal baru, keluar dari zona nyaman ya namanya. Iya, betul. Jadi menantang diri kita gitu ya, Iya, gitu. untuk challenge kayak bisa nggak sih aku lepas dari zona nyamanku? Iya, Kayak gitu. betul. Oke. Mungkin itu tadi sedikit bincang-bincang sore kita ya teman-teman yang ada di sini tentang
bagaimana sih lika-liku sebagai mahasiswa di FKKMK UGM ini. Dan sebelumnya terima kasih untuk teman-teman untuk jawabannya, untuk sharing-sharingnya yang mana nanti akan disaksikan oleh para teman-teman Sarjito Muda nih, yang mana bisa menjadi motivasi dari teman-teman untuk menghadapi perkuliahan yang penuh lika-liku ini. Gitu. Oke, dan semoga tadi informasi yang disampaikan, yang diucapkan oleh teman-teman yang ada di sini itu bisa membantu teman-teman Sarjito Muda dalam menghadapi perkuliahan. Dan juga terima kasih untuk semua yang bertugas di sini. Mungkin itu dulu ya bincang-bincang sore kita di kanal pengetahuan FKKMK bersama Pionir Morfogenesis 2024. Boleh kita bilang sampai jumpa bersama? Oh, Oke, iya, boleh. Kita boleh langsung lihat kamera masing-masing ya. Oke. Kita nanti kamera yang itu. Iya, yang tengah nih. Oh, yang tengah. Oh iya, boleh. Oke, nah nanti kalau aku bilang 1, 2, 3 hitungan ketiga, teman-teman bisa bilang sampai jumpa Sarjito Muda gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Sampai jumpa Sarjito Muda.